yang tidak Ya, memphk kita memang karyawan. memang low profile. Jadi memang dampak kita di sekitar kita lihat ya, Mm-mm. rata-rata usaha kecil itu kan Iya. stop. Mm-mm. Di Kerinci saja misalnya kan hampir semua bisnis kuliner mati Iya ya. betul itu Pak. Kan itu toko-toko juga banyak tutup ya kan. Toko-toko. Nah kita manajemen memandang ini kan kalau sempat kita memphk orang ini kan Mm-mm. akan memperburuk keadaan. Pasti Pak. Jadi yang kita lakukan adalah memang reduce cost lah ya. Iya. Halo teman-teman, nah kembali lagi di episode selanjutnya Alon-Alon Podcast. Tapi teman-teman di rumah pasti penasaran dan bingung, nah kok Alon-Alon Podcast ada studio baru gitu ya kan? Nah, yang tahu kita lagi ada di mana silahkan komen di bawah. Nah, dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe channel YouTube-nya @Gaza Management. Nah, di video kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang kita bakalan bincang-bincang santai sama beliau. Ini dia Bapak Kespandia. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, hari ini kita berada di kantornya Pak Kespandiar. Nah, luar biasa Alon-Alon Podcast pindah ke sini. Nah, keseharian gimana sekarang Pak? Ya, Kegiatan. kan kita kan sudah berada di penghujung tahun ya. Jadi namanya penghujung tahun ini kita di sisa waktu ini Iya. mana hal-hal yang belum kita bisa capai kita kejar. Iya betul sekali. Seperti orang berlari sprint kan, Iya. makin dekat finish kita makin kencang. Betul sekali. Tinggal di sini Pak? Atau Ya, saya tinggal di sini. Di sini. Ya. Berarti keseharian kegiatan memang di Kerinci ya Pak ya? Ya, Di sini. ya, sebagian besar kegiatan saya di Pangkalan Kerinci, kemudian juga di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Ya. Pekanbaru kalau boleh tahu ngapain itu Pak? Ada. Ya, karena saya kan sebagai kampus relation manager Oh iya iya, jadi sering ke kampus-kampus juga Pak ya? Ya sering, ya, jadi komunikasi. Iya betul betul kampus. Betul. Jadi di era ini kan, era MBKM ini kan, jadi banyak iya. kampus yang butuh bersama dengan industri. Betul sekali. Nah, ternyata selain di Kerinci di sini, Pak Kespandiar ini juga berkegiatan di Pekanbaru. Nah, luar biasa juga nih Pak kalau bolak-balik dari sini ke Pekanbaru. Ya, biasa. Tapi udah terbiasa ya. Oke Pak. Nah, di sini kita ngobrol santai saja seputar PT RAPP ini boleh dipublis ya Pak ya? Boleh. Oke, nah kalau boleh dijelaskan RAPP ini sendiri apa nih Pak? Ya baik. Baik ya, RAPP itu singkatan dari Riau Andalan Pulp and Paper. Riau Andalan Pulp and Paper. Tapi sekarang kita kan lebih familiar, lebih senang memakai April. Jadi kalau lihat mobil April itu bukan berarti bulan April ya. Iya. Tapi nama ini kita, brand kita. April itu Asia Pacific Resources Industrial Limited. Oke. Jadi kita lihat kan lambang April di mana-mana kan. Karena menghindari salah ini ya. Iya. RAPP dengan sebelah gitu ya. Berarti RAPP ini April juga Pak? Iya. Atau bagian dari April? Gitu. Jadi kan grup besar kita itu, kita kan holding company. Iya. Grup besar itu RGE. Royal Golden Eagle. Dalam bahasa Indonesianya Raja Garuda Emas. Iya. Jadi sama ada RGE, RGE. Iya. Sama dia Raja Garuda Emas dan Royal Golden Eagle. Nah, di bawah Royal Golden Eagle ini ada April. Ya. April itu di Kerinci. Kerinci ini April kita ya. Dan di sebelah ada Asian Agri. Dan di Brasil ada Brazil, macam-macam ya. China juga. Nah, yang di Kerinci ini kita April memang tempatnya di Kerinci. Iya. Itulah ada RAPP ya yang kita sebut, yang orang sebut RAPP itu April itu sebenarnya ya. Nah, di sini kita juga banyak business unit. Ada Riau Paper. Kalau di sini kita sebut dengan RAK, Riau Andalan Kertas. Kemudian ada Riau Pulp atau RPP sendiri, kemudian ada RPE, Riau Prima Energy yang menghasilkan listrik. Kemudian ada yang terbaru kita ada APR, Asia Pacific Rayon yang menghasilkan serat rayon. Di kapas dia. Iya. Kemudian turunannya ada yarn, Asia Pacific Yarn benang. Iya. Dan terakhir kita juga sudah membuat beberapa bahan baju seperti yang di luar tadi kelihatan kan. Itu adalah
baju-baju yang kita baju-baju produksi yang sendiri. diproduksi sama Ya, RAPP. malah sekarang hampir seluruh, bukan hampir ya, seragam karyawan kita sekarang diproduksi di sini. Diproduksi di sini. Ya, mulai dari bahan bakunya, kainnya, sampai menjahitnya di sini. Iya, iya, iya. Berarti di RAPP ini RAPP ini berarti Pak bukan hanya bergerak dalam satu bidang tapi banyak Ya. gitu ya Pak ya. Jadi kita ada pulp, ya, ada paper, ada tadi serat rayon itu, dan ada benang dan terakhir kain. Kain ya. Kalau RAPP ini sendiri ada di seluruh Indonesia atau di? Nah, kalau khusus RPP kita hanya di sini. RPP hanya di Kerinci. Tapi grupnya mungkin ada di tempat lain. Ada di tempat lain. Kemudian di SN Agri kan juga luas kan sampai ke Jambi gitu ya. Kalau kita bicara RPP ya yang di sini aja. Cuma kita kan mungkin banyak yang tidak tahu juga, kita memang 80% produk kita diekspor. Iya, ekspor ke keluar ya. Ke hampir 80 negara. 80 negara. Iya. Luar biasa Pak, luar biasa juga nih Pak. Hampir ke 80 negara produk dari RAPP ini diekspor. Nah, mungkin kawan-kawan di rumah juga penasaran nih Pak, penasaran dengan bincang-bincang kita hari ini. Nah, Pak Kespandiar sendiri sebagai apa di sini? Oke, baik. Saya jabatan terakhir saya saat ini adalah Campus Relation Manager. Campus Relation Manager. Tapi sebelum saya ke jabatan ini, saya juga ada pindah-pindah departemen juga, ya. Biasa lah kan. Saya awal masuk ke RPP itu di production sebagai proses engineer ya, karena saya satunya teknik kimia. Kemudian setahun saya pindah ke namanya dulu training center untuk mentraining orang, dan pindah lagi ke community development atau disebut dengan CSR. CSR saya pernah jadi koordinator untuk relawan, ya kan, koordinator untuk SIA, kemudian juga mengepalai bidang SME, Small Medium Enterprises, ya, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan terakhir di 2017 saya pindah ke namanya Stakeholder Relations, tapi spesial menangani kampus relation. Nah, jadi memang saya berkomunikasi ya, berhubungan nanti lain pula ya dengan mahasiswa, dengan dosen ya. Jadi itu sekarang dengan kampus ya, mitra saya itu. Jadi udah banyak banget yang udah dicoba sama jabatan-jabatan yang udah pernah dicoba sama Pak Kespandiar ini, luar biasa banget. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama RAPP ini di sini? RAPP berada di Kerinci itu mulai tahun 93. Jadi project kita tuh mulai tahun 93. Namanya project pendirian pabrik. Nah, makanya kalau dibandingkan dengan pabrik sejenis di sebelah itu mereka lebih awal. Mereka kan tahun 80-an, kita tahun 93. Tapi produksi pertamanya tahun 94 ke 95 lah ya. Produksi awalnya, yang awalnya juga kecil lah ya. Mulai dari berapa lah ya, 110.000 ton per tahun. Sekarang kita sudah di angka produksi pulp aja kita sekarang di angka 3,8 juta ton per tahun. Nah, sedang menuju ke angka 5,8. Jadi sedang ekspansi ya. Nah, kita ingin RPP itu menjadi pabrik penghasil pulp terbesar di dunia gitu ya arahnya. Jadi kalau ini Pak, RAPP kan penghasil kertas juga Pak. Kalau kita boleh tahu itu kertas yang merek-merek apa aja yang dari RAPP? Brand kita itu Paper One. Oh iya. Ya, Paper One itu kan Paper One kan contohnya. Oh iya. Paper One. Jadi Paper One itu ada warna-warninya. Warna-warni itu menunjukkan apa ya? Karena kita kenakan yang 75 gram, ya kan, 80 gram, 110 gram, itu. Jadi ada pembedaan warna itu menunjukkan pembedaan gramnya. Nah, kalau di kampus mungkin lebih banyak pakai 75 gram ya, kecuali untuk skripsi tadi ya. Kita pakai 80 gram. Tisu juga Pak? Nah, kita enggak. Tisu enggak? Jadi kita hanya jual pulpnya ke perusahaan yang memproduksi tisu. Oh iya. Jadi kita hanya supply pulpnya aja. Jadi pulp itu yang akan mereka olah nanti akan jadi tisu. Nah, yang terbaru ya, Yogi ya. Yoga Pak. Yoga. Yang terbaru Yoga, kita sedang membangun pabrik paperboard. Paperboard itu kira-kira ya memproduksi karton, bungkus rokok gitu ya. Kemasan-kemasan seperti itulah. Nah, kayak kemasan hidrokoko gitu kan. Nah, itu namanya bahannya adalah dari paperboard. Nah, biasanya
dulu orang impor ya, sekarang kita akan produksi sendiri. Ya, karena pangsa pasar juga besar kan. Iya, betul sekali Pak. Nah, kalau untuk bahan bakunya sendiri RAPP beli atau kita kan dapat konsesi dari pemerintah cukup besar lah ya, iya, untuk tanaman. Kemudian kita juga menjalin kemitraan dengan supplier mitra namanya. Iya, supplier mitra. Jadi kebutuhan bahan bakunya terpenuhi dari hutan tanaman kita sendiri dengan hutan tanamannya mitra kita. Iya. Kita memastikan bahwa memang mereka memenuhi semua aspek legal compliance. Jadi nggak bisa kita tanam akasia di rumah tiba-tiba kita jual juga nggak bisa. Kita harus urus juga ini. Misalnya saya punya tanah 1000 hektar, saya tanam akasia, terus saya jual ke RPP, nggak bisa juga. Gitu. Harus dilalui aspek legalnya, jelas asal usulnya, ya kan. Baru bisa masuk. Nah, nanti bisa dilacak dia. Dengan sistem sekarang itu kan bisa dilacak. Ya, apakah kayak gitu legal apa enggaknya bisa. Selama berdirinya RAPP tentu banyak juga isu-isu krisis yang mendatangi, yang menghantamnya Pak. Nah, kalau kira-kira itu isu-isu krisis seperti apa yang sering terjadi di kawasan RAPP? Nah, jadi kalau kita bicara krisis ya, krisis ini kan macam-macam. Ada yang memang berasal dari sumber daya kita, maksudnya dari faktor operasional kita, atau dari faktor ekonomi dunia. Kita kan mengalami beberapa krisis ekonomi global. Di tahun berapa tuh ya, 2007 ya, 2007 ke 2008 kan lahir, ada lahir belum? Belum, 2007 udah dong Pak. 2007 itu kan kita 2008 ya, kita menghadapi krisis dunia. Jadi kan krisis kita kan ada di tahun 98, kemudian di tahun 2007 ya, 2007-2008 lagi ya. Saya yang langsung berdampak di kita tuh yang tahun 2008. Ya, akhir 2007 dan awal 2008 gitu ya. Kita terpaksa merumahkan, bahkan sampai memphk karyawan. Ya, karena waktu itu kan harga anjlok, sementara bahan bakunya naik. Jadi manajemen membuat ya semacam krisis tim gitu ya, untuk menanggulangi ini. Jadi tahapan-tahapan awalnya dirumahkan dulu ya kan. Tapi ketika masa dirumahkan, kalau dia ada pilihan dia mau ke tempat lain, kita persilakan gitu kan. Jadi alhamdulillah, tapi di awal tahun 2009 itu krisis sudah berlalu ya. Yang dirumahkan kembali bekerja. Terus yang sudah terlanjur masuk ke tempat lain ya udah ini kan. Yang memang udah kalau sana gitu ya. Kalau pandemi kemarin ada dampak? Nah, pandemi ini agak unik ya. Kita satu-satunya mungkin ya yang kami tahu ya, perusahaan skala global yang tidak memphk karyawan. Yang tidak memphk ya, kita memang low profile. Jadi memang dampak kita di sekitar kita lihat ya, rata-rata usaha kecil itu kan stop. Di Kerinci saja misalnya kan hampir semua bisnis kuliner mati. Iya, betul itu Pak. Kan itu toko-toko juga banyak tutup ya kan? Toko-toko. Nah, kita manajemen memandang ini kan kalau sempat kita memphk orang ini kan akan memperburuk keadaan. Pasti Pak. Jadi yang kita lakukan adalah memang reduce cost lah ya. Iya. Mengurangi cost ya kan, menjaga. Jadi aspek penting di kita, karena kita kan punya yang namanya core value. Salah satunya adalah people development, menjaga karyawan. Karena kita menganggap karyawan kita ini aset. Iya. Ya. Jadi alternatif, kalau dulu di 2008 itu kan alternatif terakhir tuh kita terpaksa mengembangkan karyawan. Tapi di pandemi ini kita nggak lakukan. Nggak dilakukan. Yang kita lakukan menjaga karyawan. Jadi kita memang perlakukan aturan yang sangat ketat. Karyawan tidak boleh keluar komplek, tidak boleh keluar Pangkalan Kerinci, ya kan. Anggota keluarga yang berkunjung nggak boleh, ya kan. Karena kalau ada satu yang terdampak nanti kan akan ini ya. Bakalan dampak semuanya. Karena akan sangat cepat penyebarannya. Iya, betul sekali itu Pak. Nah, jadi kita tidak ada yang kita PHK kan. Tetapi beberapa karyawan yang memang lebih pada karyawan sendiri, misalnya teman saya dari Surabaya misalnya kan, kita kan tidak boleh kemana-mana kan. Iya betul. Sekarang orang tuanya udah tua mungkin, dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, bukan di PHK. Tapi bukan di PHK. Nah, samping itu kita juga ini
ibarat orang Formula One itu ya, ada pit stop gitu kan, seperti itu ya. Jadi manajemen kita ini memang di masa inilah kita akan lakukan beberapa perbaikan, malah peningkatan kapasitas di beberapa tempat ya kan. Memang pandemi itu dijadikan sarana untuk ya, kita bilang mengevaluasi proses industri kita dan menambah kapasitas mana yang dibutuhkan. Nah, karena prinsip dari owner kita kan krisis itu pasti berlalu kan. Betul. Di saat orang tumbang pada saat krisis, dan kita harus tegak pada saat krisis selesai. Iya, luar biasa. Kalau produksinya tetap seperti biasa waktu pandemi itu. Pandemi memang ada penurunan itu. Ada penurunan karena kan di pandemi ini kita tidak bisa menjual keluar itu kan susahnya. Jadi apa namanya, inventory. Di beberapa lama barang jadi inventory. Beberapa negara tujuan kan tidak bisa masuk. Iya betul. Kita pun nggak bisa keluar. Memang kita nggak bisa keluar, jadi memang ya mungkin ya keuntungan selama ini itulah digunakan untuk apa kan, untuk mensubsidi dalam proses 2 tahun ini kan, keuntungan sebelumnya inilah saatnya kan. Tapi yang hebatnya di situ RAPP tidak meng-PHK-kan karyawan-karyawannya. Bahkan kita juga menunjukkan kepedulian kan, kita berikan sembako kepada pelaku usaha dan masyarakat sekitar Perang Kerinci. Dan yang paling heroik kalau menurut saya ya, di saat negara kita, pemerintah kesulitan mendapatkan apa namanya, pakaian untuk apa tuh, apa istilahnya ya, kesehatan seperti apa namanya, masker, kemudian ya sejenis APD lah kalau disebut ya, pelindung diri itu, kita yang datangkan. Jadi kita menyumbang mulai dari apa namanya, masker, kemudian yang pakaian apa sih namanya, saya pun lupa sih namanya, seperti astronot itu, itu kita sumbangkan. Termasuk tabung-tabung oksigen kan, kita yang menyumbang untuk baik untuk pemerintah pusat maupun di Riau. Biasa. Selain dari yang isu krisis yang terjadi pada 2007-2008 itu ada krisis lain, contohnya gini Pak, ada muncul berita-berita hoax tentang RAPP, entah kebakaran lahan, entah apa segala macam, ada nggak? Nah itu sering ya. Sering ya Pak ya? Sering, itu kalau terkait kebakaran lahan dan hutan itu sering kita dapat serangan, tapi kita buktikan aja ya. Kita itu kalau bicara, kita bicara ini aja, kalau kita bicara data aja ya. Kalau terkait kebakaran lahan, kita sudah bentuk yang namanya tim untuk task force gitu ya, task force untuk menanggulangi kebakaran ya. Nah, kita punya 700 orang tim reaksi cepat yang terlatih. Jadi kan kalau ada kebakaran dimanapun ya, bukan hanya di area kita, tetapi di area penduduk, kita akan turunkan tim. Dan sepengetahuan saya ya, dari data yang kita sering evaluasi itu, malah tim kita ini lebih banyak dia terjun ke kebakaran yang ada di lahan masyarakat. Yang di lahan masyarakat. Misalnya di Kerinci ada di Tusan Baru, ya memang lahan masyarakat, antara masyarakat. Nah, sampai tim kita tuh berhari-hari di sana ya, bersama tim Polri dan pemerintah gitu ya. Dan mereka biasanya tim yang paling terakhir pulang mereka, karena mereka punya semboyan kan tidak pulang sebelum api padam. Ya. Kemudian kita juga sengaja membeli 2 helikopter untuk mensupport pemadaman kebakaran. Nah, itu dari sisi kalau kebakaran. Nah, untuk pencegahan kita ada namanya program Desa Bebas Api. Iya, Desa Bebas Api. Nah, program ini kita membina beberapa desa. Kemudian kita sekarang kalau saya nggak, awalnya kan cuma 6 desa, terus nambah jadi 12, dan nambah jadi 20. Sekarang juga sudah bertambah ya. Nah, kita juga membentuk namanya Masyarakat Peduli Api. Masyarakat Peduli Api. Nah, jadi di semua desa itu ada namanya Masyarakat Peduli Api. Sekarang tuh udah mencapai 52 kelompok. Jadi Masyarakat Peduli Api itu di daerah itu dia akan menjadi orang pertama yang ketika ada kebakaran dan pertama untuk kita bilang first aid lah, pertamanya ya. Untuk melakukan kebakaran dan menginformasikan ke tim kita. Ke tim kita, dan kita bisa langsung backup. So, kita turunkan tim yang terlatih untuk
memadamkan api itu. Kemudian dalam desa bebas api itu kita juga kasih reward untuk desa yang selama periode. Jadi kan kita akan tetapkan misalnya yang ekstrim itu kapan ya? Yang panas ekstrim. Nah, kita anggaplah misalnya dari Januari sampai ke April. 4 bulan kan. Nah, di masa ini biasanya kita akan buat sayembara. Desa yang tidak pernah terjadi kebakaran melebihi 1 kali 24 jam, ya, dan luasannya tak lebih dari 1 atau 2 hektar, saya lupa, itu akan dikasih reward 100 juta. 100 juta. Ya. Waduh, luar biasa. Jadi mereka akan berlomba-lomba kan untuk menjaga. Berlomba-lomba untuk supaya tidak terjadi kebakaran. Ya, kalaupun terjadi dalam waktu 1 kali 24 jam harus segera mati. Dan tak melebar kemana-mana. Itu dapat reward dari kita 100 juta. Berarti nggak bakalan mungkin kalau RAPP yang membakar lahan mereka. Nggak mungkin kita nggak mungkin, karena kan kita butuh kayu. Iya. Kita butuh kayu. Kalau kayu itu terbakar, dia akan jadi karbon, akan merusak, ya, jadi hitam ya kan. Ya. Kalau kertasnya kan kita butuh yang putih kan. Iya, betul. Kalau bercampur dengan arang, dia akan hitam. Kita akan susah ya. Dan akan ditolak oleh para customer kita di luar negeri, konsumen ya Pak ya. Jadi memang sering kan orang, kita tunjukkan aja bahwa kita pasti peduli. Jika asap besar-besaran itu kan yang terbakar kan kita lihat kan lahan masyarakat. Terus memang di beberapa tempat yang tidak terkontrol oleh pemerintah ya. Dan kita juga buktikan kalau ada asap besar-besaran seperti kemarin itu tahun 2019 ya. Kita langsung respon, kita dirikan tempat posko kesehatan. Posko kesehatan. Jadi memang mengganggu ya, sangat mengganggu kita isu-isu. Iya, betul sekali itu Pak. Sudah mulai musim panas, kita juga akan mulai nih evaluasi agar ya. Karena nggak ada kita yang mau kena asap kebakaran. Iya, betul banget Pak. Berarti salah satu cara dari RAPP sendiri untuk menjawab isu soal itu ya dengan cara membuat ya program-program di desa tadi lah Pak ya. Kita action aja. Jadi biarkan aja isu hoax itu berlalu gitu ya. Kita action aja. Iya betul. Boleh Pak kita minum dulu Pak. Boleh. Ini, ada pipetnya, tolong pipet. Ini hidrokoko ya. Iya, hidrokoko. Saya juga beli hidrokoko nih. Iya. Oke. Ini kan dari kelapa ya. Iya betul. Ini sponsor pertama yang masuk di Alun-Alun Podcast. Oke. Ini kita bicara tentang program CSR dari RAPP Pak. Untuk sampai sekarang tadi udah termasuk program CSR juga apa belum Pak? Yang tentang ini pelatihan ke desa-desa tentang desa yang itu jadi gini ya, kita memang kalau bagi orang lain itu memang merupakan program CD itu CSR, tapi di kita nggak masuk karena di kita itu CD itu khusus dikelola oleh Departemen CD, Community Development. Nah, jadi kita agak unik, RAPP-nya agak unik. Jadi kita departemen besarnya ada namanya Social Capital ya, Social Capital. Di bawah Social Capital itu ada Community Development, ada Corporate Communication, ya, media, ada Stakeholder Relation, ya, yang berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah. Kemudian ada ya itu, dan ada NGO Relation, yang khusus berhubungan dengan NGO. Nah, saya di Stakeholder Relation tapi di bidang kampus. Nah, jadi kita sudah membagi-bagi tugas masing-masing. Nah, kalau bicara CD, kalau owner kita itu sering memotivasi kita dengan bahwa kita ini sebagai perusahaan itu harus good for the community. Kita harus berbuat baik bagi masyarakat. Kemudian kita good for customer. Kita itu harus baik bagi customer kita. Ya, pembeli pulp dan kertas kita, dan kita harus juga baik terhadap country, negara kita. Ya, kita bayar pajak, kita mematuhi regulasi yang ada, itu namanya good for country. Dan good for the climate ya. Kita juga berkontribusi baik terhadap iklim, lingkungan. Nah, gitu ya. Karena kebijakan kita di hutan tanaman itu kan kita juga menyediakan tempat kita diberi juga amanah oleh negara untuk menjaga hutan yang kita sebut dengan RER itu ya, Riau Ecosystem Recovery Ecosystem Riau. Jadi ada sekitar 150.000 hektar
itu yang diamanahkan oleh negara kita jaga. Tak boleh apa-apain. Tidak boleh menebang kayu segala macam, binatangnya harus dilindungi. Yang boleh mungkin hasil hutan non kayu mungkin bisa ya, kalau ada adama, rotan gitu kan, kayu. Atau ikan-ikan yang memang biasa ditangkap oleh masyarakat. Dan terakhir baru good for the community. Nah kalau bicara CD, nah ini CD ini saya agak ini semangat saya kalau bicara CD. Saya dulu lama di CD ya. Iya. Saya mulai dari koordinator untuk kabupaten, kemudian pernah juga menangani untuk small medium enterprises ya. Nah kalau CD kita tuh sebenarnya ada 3 misi. Ada 3 misi di program CD kita. Namanya pertama more prosperous community. Bagaimana masyarakat lebih sejahtera. Apa indikator masyarakat lebih sejahtera itu? Pertama adalah terjadinya peningkatan income dan modal masyarakat. Jadi modalnya dan income-nya harus meningkat. Kemudian masyarakat lebih berpendidikan. Ya. Nah, jadi kita ini juga akan mendukung kenaikan IPM di suatu tempat. Ya, kalau dia cuma tamat SD, kita akan dorong dia akan menjadi tamat SMP. Kalau dia cuma tamat SMP, akan kita dorong dia sampai ke bangku SMA. Gitu. Kalau di SMA kita dorong lagi dia untuk sampai ke perguruan tinggi. Fakultas, ya. Kemudian lingkungan yang nyaman dan sehat juga menjadi capaian kita. Nah, 3 ini yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah, kalau kita bicara programnya, ya, kalau program-programnya macam-macam di program studi kita, mulai dari bagaimana kita dulu namanya kita sebut dengan sistem pertanian terpadu. Nah, kalau sekarang kita sebut dengan pertanian dan hortikultura aja ya. Karena kalau terpadu itu kan di situ ada ternaknya, ada tanamannya gitu kan. Nah, semua kalau konsep terpadu memang agak susah sekarang kan. Tidak boleh pakai pupuk, ini dia harus pupuknya dari hewannya gitu ya. Kemudian ada yang kita sebut dengan pembinaan SME, SMES, Small Medium Enterprises Development. Pembinaan usaha kecil, menengah, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah. Ya. Nah, kalau pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah ini kita ada 2. Ada yang kita sebut dengan offline, artinya bisnis yang kita bina ini, yang kita dampingi ini, dan tak ada hubungan dengan bisnisnya RPP. Misal kita bina kelompok pengrajin batik. Nah, kalau ada lihat batik Bono itu kan, nah itu awalnya kita yang bina. Iya. Kita yang latih ya, kita datangkan pelatih dari Solo, dari Jogja, kita bawa mereka ke sana. Nah, sampai sekarang udah terkenal ya batik Bono itu ya. Kemudian ada usaha bengkel gitu ya, itu namanya kita sebut dengan usaha yang offline. Nah, di samping itu kita juga ada bina yang namanya usaha yang inline dengan produksi kita. Nah, kalau lihat misalnya ada bus keweran itu, nah itu bus memang dipakai oleh karyawan RPP. Tapi pemilik bus itu bukan kita, bukan RPP, tapi dimiliki oleh masyarakat. Nah, jadi kita berikan kesempatan masyarakat menjadi pemilik bus. Ya, bus yang kita sewa dari masyarakat. Ya, jadi supaya masyarakat juga merasakan manfaat dari keberadaan PT RPP. Kita juga beberapa alat berat ya, tronton misalnya kan, yang mengangkut buatan dan ke itu. Nah, sebagian besar sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi saling inilah ya, saling menguntungkan. Nah, jadi kalau masyarakat yang punya modal besar ya kan, atau awalnya mungkin kecil, lama-lama kan jadi besar. Nah, jadi dia bisa punya bus ya kan, yang disewa oleh perusahaan. Kemudian di bidang pendidikan ya, kita sekarang di bidang pendidikan lebih mengutamakan kepada school improvement. Maksudnya kita meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, titik tekan kita adalah di guru. Nah, di guru itu kita sudah bentuk fasilitator daerah, bagaimana memotivasi guru dengan model pembelajaran yang benar ya kan, nah, dan menyenangkan. Jadi kita lebih ke arah sana. Masuk juga kita mendorong semua sekolah itu bisa mencapai sekolah adiwiyata. Sekolah yang berwawasan lingkungan, kita dampingi. Ada tim education kita yang mendampingi. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, kesehatan. Nah, ini sekarang yang ini. Kita sudah menjalin MOU dengan pemerintah provinsi untuk mengurangi stunting. Jadi kita termasuk salah satu perusahaan yang berada di garda depan dalam mengurangi angka stunting. Ya. Stunting, ya, apa aja? Supaya stunting kan isunya sangat apa ya?
Kalau kemarin itu isunya luar biasa juga banyaknya Pak. Nah, kita satu cara Pak, kita mengoptimalkan keberadaan posyandu. Nah, jadi posyandu di semua daerah operasional kita tuh kita berdayakan, kita optimalkan, ya, kita dampingi bagaimana programnya, kita support juga kalau ada pemberian makanan tambahan, ya kan, supaya ibu-ibu itu semangat yang membawa anaknya, ya. Kan kalau hanya datang timbangnya kan ibu-ibu tuh semangat, ya. Tapi kalau datang dia bawa anak bayinya, diberikan bubur kacang hijau, ya kan, ya. Lagi kasih durian kan, lagi kan. Lagi ditambah amplop juga. Kencang juga tuh. Jadi setiap datang kita semangati mereka dengan makanan tambahan, baik untuk si bayi maupun untuk si ibunya. Ya. Nah, kemudian ada juga program keagamaan gitu ya. Kita meningkatkan kan harus balance juga ya. Kita kirimkan ustaz-ustaz ke daerah operasional kita, terutama dari bulan Ramadan, ya kan. Berarti di bulan Ramadan ada program. Iya, karena ustaz kan numpuk di Pekanbaru kan. Iya, betul Pak. Kita mencoba bawa dia keliling ke operasional kita, ya. Supaya masyarakat kita juga bisa mendapatkan siraman rohani sama dengan orang di kota. Nah, dulu sebelum terkenal, Ustaz Abdul Somad tuh rutin mengisi pengajian kita di komplek RAPP. Ya. Sebelum dia terkenal seperti sekarang. Ya. Sekarang kita maklumi lah, waktunya sangat sibuk ya. Untuk cari jadwal yang kosong aja dia udah susah sekarang. Ya, sekarang kan ya, kita harus paham kan dia bukan kita aja mau dilayani. Iya betul. Kalau dulu dia ini sebulan 2 kali. RAPP yang bawa ke sini Pak ya. Semua dia keliling ke semua masjid kita, juga beberapa masjid di sekitar kita. Iya. Kita senang juga kan, sebelum orang lain dengan ceramahnya kami dah duluan. Iya. Berarti banyak juga program dari CSR ini, RAPP ini, dari kesehatan, pendidikan, UMKM-nya semuanya juga udah lengkap banget. Itu RAPP sendiri ada juga mengeluarkan ini Pak, untuk para mahasiswa beasiswa. Oh ada, jadi kita beasiswa kita dikelola oleh tim CD kita. Ada 2 hal pokok ya. Pertama memang mahasiswa yang berasal dari daerah operasional. Iya. Itu kita ada list desa-desanya, ya. Kemudian kita mengutamakan yang kurang mampu. Jadi misalnya kuotanya 100 orang kan, kita baru serahkan minggu lalu ya. Lalu di Hotel Arya Duta 100 penerima beasiswa dari berbagai daerah. Ukuran kita tuh ya, pertama memang dari daerah operasional, kedua memang kalau misalnya di desa itu ada 4 kandidat, kita akan cek ke lapangan mana yang lebih membutuhkan. Nah, kondisinya yang lebih itu. Iya, ada indikatornya. Kalau di rumahnya ada parkir mobil, bisa langsung terlihat ya kan. Iya. Kan? Kadang-kadang ada juga nih kan. Ada Pak. Ini rumah dia lama waktu dia masih betul, itu yang waktu sawitnya belum berbuah, dia masih pakai rumah kayu. Masih cuma kayu. Gubuk. Setelah sawitnya berbuah semua, dia bangun rumah beton di depannya. Tapi yang di fotonya rumah belakang. Berarti itu memang ada tim yang kita cek lapangan. Kita harus cek lapangan. Hingga sembarangan asal turun ngasih beasiswa aja gitu ya. Ada tim yang langsung turun ke lapangan untuk ngecek situasi kondisinya. Luar biasa. Dan selain beasiswa kita beri pendampingan juga. Jadi nanti ada kita berikan training soft skill. Ya. Agar dia siap nanti ketika tamat memasuki dunia kerja. Iya. Di RAPP juga menerima ini Pak, kalau mahasiswa yang mau magang atau kita itu memang bagian saya ya, kalau magang ini kalau magang langsung ke Bapak gitu itu memang di bawah tim saya. Kalau kita magang itu ada 4 batch per tahun. Itu di bulan Januari, Februari, Maret kan. Kemudian di bulan April, dan buka lagi di bulan Juli, Januari, April, Juli, dan Oktober. Itu jadwal masuknya. Dan itu mereka harus mengajukan selambat-lambatnya sebulan sebelum periode magang. Sebulan sebelum periode magang. Kan kalau betul, karena nggak mungkin jadi ada juga yang dia mau minggu depan magang datang hari ini, kita nggak bisa seperti itu. Karena kan proses magang itu kita tahu kan, pertama kita terima dulu usul permohonan, nanti kita bahas di tim, kita
kita lihat kesesuaiannya. Kita lihat kesesuaian, makanya kita mensyaratkan semua peserta magang, kita nggak sebut magang, kerja praktek. Nah, jadi semua calon peserta kerja praktek itu harus mengajukan proposalnya. Nah, dari proposal kita akan lihat dia mau kemana dia nih. Mau di mana kita tempatkan, apakah dia di public relation, humas, SHR kah, CD, atau mau kemana kan. Lalu kita nanti akan hubungi pembimbing lapangan yang bersedia untuk menjadi pembimbing. Kalau udah oke, baru kita surati, Anda boleh praktek kerja di kita di bulan Januari misalnya. Ya. Kalau tidak, ya kita sampaikan ternyata tidak ada pembimbing yang bisa mendampingi. Mungkin dia telantung sendiri kan. Nah, jadi kita harus ada, dan mereka di kita jadwal minimal tuh 45 hari. Minimal 45 hari kerja. Tidak boleh Pak, saya mau magang sebulannya boleh Pak? Nggak boleh. Ya, karena masa orientasinya 2 minggu udah habis ya. 2 minggu. Ya, 2 minggu orientasi, nanti dia di lapangan cuma 2 minggu, besok buat laporan. 2 minggu buat laporan, artinya cuma 2 minggu dia di lapangan. Kan sangat sekali ya. Kita akan memberikan efek positif ya. Belum lagi izin lagi Pak, izin Pak mau kampus ya kan, buat kampung. Nah, kita ketat kita. Kalau dia izin dia harus tambah hari praktek kerja. Hari pengganti. Nah, bisa dia hari ini mendadak dia harus ke kampus Senin itu kan. Nah, boleh sih boleh, tapi nanti dia harus tambah. Itu harus ganti. Kita ngajarkan itu untuk lebih profesional lagi ya Pak. Betul. Ya. Kita nggak mau nanti peserta kerja praktek di kita nanti nggak dapat kesan apa-apa. Iya betul sekali. Nah, dan luarannya atau outputnya dia harus buat laporan, kemudian dia harus presentasi di depan tim. Tapi banyak ada juga nggak Pak kalau udah praktek kerja di sini langsung bekerja di sini? Ada beberapa ya, ketika dia kerja praktek itu dia menunjukkan memang performa yang bagus. Ya, performa yang bagus. Kemudian ketika kita butuh orang, biasanya pembimbing lapangannya kan ingat kan, oh nggak ada yang resign misalnya kan, langsung dipanggil suruh ikut tes. Karena kita udah tahu performa dia kan, bagaimana kedisiplinan dia, kemampuan komunikasinya. Contohnya di sini ya, di sini kantor koperasi itu ada yang magang. Bahkan sudah ada staf yang resign. Ketika dia udah selesai pulang ke kampus, sudah selesai mereka. Langsung kita panggil. Tes langsung memenuhi kualifikasi, langsung kita rekrut. Iya betul. Jadi siapapun yang praktek kerja di RAPP juga mempunyai kesempatan besar untuk jadi bekerja di RAPP ini sendiri. Jadi kan kalau bicara magang, kalau bicara magang semangat juga saya. Jadi kalau magang itu ada beberapa kategori. Dan kategori tertinggi itu bagi si mahasiswa itu adalah shadowing. Shadowing itu bayangan. Bayangan. Jadi shadowing itu si peserta kerja praktik itu sudah diberi kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan seperti karyawan. Itu namanya shadowing. Ya, kalau dia sudah dipercaya melaksanakan pekerjaan seperti karyawan, berarti dia dipercaya dia. Dia levelnya itu udah sama dengan karyawan. Bedanya beda status saja, dia bukan karyawan. Betul. Jadi kan untuk mencapai level itu kan susah juga. Butuh perjuangan. Karena orang nggak mudah percaya, orang memberikan kepercayaan kan nanti error, nanti masalah kan si mentornya kena. Ya terutama misalnya di operasional ya, untuk mengoperasionalkan sebuah alat di pabrik misalnya kan. Biasanya kan peserta magang kan hanya melihat aja, memperhatikan, melihat atau membantu. Tapi kalau dia udah dipercaya pegang misalnya, ya berarti kan si mentor udah percaya. Karena nggak boleh sembarangan orang juga kan. Jadi salah-salah ini kacau jadinya. Kalau dia udah sampai pada tahap itu, itu berarti dia memang sudah sukses lah. Sudah sukses, udah dipercaya sama mentor. Berhasil dia melewati itu. Kesempatan dia melamar pekerjaan, dia kemungkinan diterimanya lebih besar. Makanya saya sering memberikan motivasi kepada mahasiswa pertama mereka harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri. Ya. Karena banyak juga para peserta kerja praktek ini kadang-kadang nggak mampu hari pertamanya dia diam. Hari pertama tuh jadi kalau istilah sekarang kesan pertama itu kan kesan pertama itu harus menggoda kan, selanjutnya terserah Anda kan. Jadi first impression itu menentukan.
Hari pertama dia masuk ke satu departemen, dia diam-diam aja di pojok-pojok itu, kan mungkin hari berikutnya seperti itu juga. Iya, betul. Di hari pertama tuh dia harus manfaatkan, dia memberikan kesan baik ke tim di departemen itu, ya kan? Nah, dia harus ya kenalan lah secara proaktif dan mengenalkan diri. Ya kan dia duduk aja. Kalau dulu kita masih sering memperhatikan misalnya anak-anak kerja praktek ini, ya dia duduk aja di pojok atau di apa aja. Jadi orang kan nggak tahu. Iya. Orang pikir siapa nih budak nih kan. Orang tak peduli, orang kan juga semua bekerja, orang semua sibuk kan, nggak sempat orang menanyakan kamu siapa. Jadi harus proaktif, kamu harus proaktif, kenalkan diri ya. Tentu kita yang mulai dulu minta, untuk kenalannya. Minta tunjuk ajarnya apa yang harus dilakukan. Itu beberapa tips ya. Makanya kalau magang besok usahakan kita nanti dipercaya melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dikerjakan oleh karyawan. Atau istilah tadi shadowing. Kita kembali ke ya, CSR tadi Pak. Ini yang menikmati dari CSR tadi itu desa-desa yang di sekitaran perusahaan saja atau ada desa yang jauh di luar perusahaan? Nah, kita memang sekarang masih memprioritaskan desa-desa sekitar perusahaan. Jadi kita ada istilah ring 1, 2, 3. Ring 1 itu yang desanya langsung berbatasan. Iya. Bersentuhan dengan area perusahaan. Itu kita sebut dengan ring 1. Kalau ring 2 itu dia bersentuhan dengan desa ring 1. Ring 3 juga dia bersentuhan dengan desa ring 2. Kemudian desa-desa yang dilalui operasional. Jadi memang itu aja sudah sekarang jumlahnya kalau saya nggak salah ya. Entah kalau terakhir ada pertambahan ya. Kalau dulu jumlahnya hampir 118 desa. 118 desa. Ya, sekarang mungkin ada bertambah lagi. Kalau boleh tahu dalam 1 tahun itu berapa dana CSR yang dikeluarkan perusahaan? Kita ini karena terbagi-bagi gitu, saya kurang ini juga totalnya ya kan. Tapi yang jelas untuk penyusunan budget itu kan kita mulai dari awal. Jadi teman-teman di CSR itu di bulan kemarin ya, di bulan Oktober itu udah mulai mengadakan namanya Rembuk Desa. Rembuk Desa melibatkan kepala desa, BPD, RT RW, wakil kaum wanitanya, itu rembuk mereka merumuskan untuk CSR tahun depan apa yang akan dikerjakan, apa yang diprioritaskan, ya kan? Ini bertahap ya. Tahap dari situ nanti akan masuk ke tim head office, baru disampaikan ke manajemen tinggi gitu ya. Nah, itu. Jadi angkanya itu memang sering ini ya, secara pasti saya nggak ini ya, nggak update sekarang. Nah, kita agak tabu juga menyatakan angka. Iya betul. Nah, nanti dibanding-bandingkan orang namanya ojo dibanding-bandingkan. Iya. Tapi setiap tahun itu bisa berubah-ubah. Iya, biasanya setiap tahun meningkat biasanya. Ya. Kita kan lebih melihat kebutuhannya. Iya. Kebutuhannya dan efektivitasnya, ya. Dan semuanya udah. Jadi kalau di CSR itu udah ada ini. Budgetnya itu udah by name by address. Jadi kegiatan ini letaknya di mana? Siapa berapa orang penerima manfaatnya? Kemudian outputnya apa? Itu udah ada semua. Udah, ini dari susun sedemikian rupa gitu. Kalau misalnya untuk kelompok tani di desa Segati katakanlah ya, berapa penerima manfaatnya? Katakanlah anggota kelompok tani ada 20 orang. 20 orang, berarti udah diplot. Apa ininya? Apa aktivitasnya? Apakah peningkatan kapasitas atau misalnya ya peningkatan jumlah ternak misalnya, nggak jelas itu. Jadi kita lebih fokus ke, kalau kita keluar kita tidak fokus ke angka nominal, tapi kita fokus kepada outputnya apa yang akan dicapai. Kalau masalah biaya, masalah kita. Yang kita perlukan tahun ini berapa kita mau latih tani. Tanyakan ke kelompok taninya, 5 orang, 10 orang, itu kita susun. Ya. Petani itu tahu nanti dia akan dilatih, apakah dia dilatih di tempatnya, namanya kan sekolah apa, kalau di tempat namanya sekolah lapang. Atau di tempat kita, atau malah kita bawa ke tempat lain kan, dibanding. Nah, itu macam-macam cara. Jadi kita memang untuk eksposnya kita nggak fokus berapa yang uang yang kita belanjakan kalau misalnya orang Malaysia kan, tapi kita akan melihat output yang ingin kita capai.
Karena kalau kegiatan-kegiatan pembudayaan ini kan agak ini dia. Tadi beda ada dengan infrastruktur kan. Kalau infrastruktur itu nampak ini jalan kami bangun sekian miliar gitu kan. Beda. Tapi kalau memberdayakan orang, kita nggak akan bicarakan angka. Kita bicara outputnya apa, baru kita akan susun kegiatannya apa. Gitu. Oke, ini terakhir Pak. Saya minta closing statement dari Bapak untuk penonton kita yang ada di rumah. Oke, ya baik. Ini segmen kita mahasiswa ya? Iya, mahasiswa Pak. Oke, baik, rekan mahasiswa, kebetulan saya juga dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi ya. Termasuk saya juga dosen kewirausahaan di Teknik Unri ya. Unri dan di apa namanya, Politeknik Negeri. Jadi mahasiswa Unri nih Pak. Oh ya. Tapi hukum. Oke, jadi kalian harus apa ya namanya? Sekarang kan tantangan hari ini kan beda dengan dulu ya. Tantangan belajar hari ini kan harus lebih effortnya lebih kuat. Ya. Apalagi sarana-sarana kita belajar itu sangat banyak sekarang kan. Kita bisa belajar di YouTube ya kan, di semua. Kalau zaman saya dulu kan kita cari referensi susah kan. Kalau sekarang kita membuat skripsi gampang sekarang kan. Kita pakai apa namanya? Internet banyak ya, kita bisa akses ke Sendirect ya, ke jurnal indeks Scopus itu gampang sekali sekarang bisa kita lakukan. Nah, yang paling penting bagaimana kalian menyiapkan diri. Ya. Kalau dulu orang belajar bahasa Inggris susah, kalau sekarang gampang. Kita di YouTube juga tersedia, free betul. Ya. Nah, jadi bagaimana kalian mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin. Ya. Kemudian juga menumbuhkan jiwa wirausaha. Ya, karena kita ini harus apa ya, jiwa wirausaha itu harus ada. Dan itu akan membuat kita bertahan. Dan karyawan-karyawan sekarang pun dia saya lihat yang ada fenomena, ada apa namanya behavior. Perilaku karyawan tuh pada masa tertentu dia bosan dan dia akan jadi wirausaha. Nah, mumpung kalian masih belajar jadi mahasiswa, kita harus menumbuhkan jiwa wirausaha, kemudian meningkatkan kapasitas diri. Dan jangan lupa juga meningkatkan soft skill. Kalau di kampus kan kita cuma dapat hard skill atau technical skill kan. Kita harus bisa mampu meningkatkan kemampuan tim, kerjasama tim, komunikasi yang paling penting kan. Komunikasi ini juga luas. Komunikasi itu kan secara sederhana bagaimana kita bisa dipahami orang dan kita bisa memahami orang. Ya. Kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan ke orang, tapi tanpa orang itu tersinggung misalnya kan. Kan berat nih kan. Jadi adik-adik mahasiswa itu kan di kampus kan sering terlibat jadi panitia. Jadi panitia itu sebenarnya adalah praktek soft skill. Kalau kita jadi ketua panitia, bagaimana kita melatih diri kita agar apa yang kita perintahkan teman-teman itu bisa diikuti. Tapi nggak membuat dia sakit hati. Tapi tak membuat dia sakit hati, karena kan itu tak dibayar kan, tak digaji. Kemudian kalau kita sebagai anak bawang lah katakannya, sebagai anggota aja, itu kita diberi kesempatan untuk melatih bagaimana kita diperintah orang. Ya, besok kita bekerja kan kita pasti diperintah orang. Iya, betul. Nah, apapun perintah oleh ketua panitia atau koordinatornya kita laksanakan. Itu melatih diri kita tuh. Nah, jadi semua posisi pun itu bagian dari latihan. Jadi banyak sekali media pembelajaran yang kita bisa dapatkan ketika kita aktif. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih Pak Gespandiar atas waktu yang diberikan ke kita dari Alun-Alun Podcast. Mungkin kantornya hari ini cukup berantakan sama kita. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan apapun kegiatan yang kalian lakukan sekarang, tetap hati-hati dan alun-alun. Bye-bye.